Kain flanelnya dimasukkan dulu, areng dulu, kemudian baru kadaka ya, akar kadaka ini boleh. Jadi baru bibitnya yang bibit tidak harus nempel di tapi bawahnya yang arengnya yang nempel. Itu ada taruh sini udah jadi. Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman. Selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku. Di video kali ini, aku masih lanjut video sebelumnya, yaitu tentang menanam anggrek hidroponik. Simak videoku sampai selesai dan jangan di skip ya. Selamat menonton. Ya, tadi Bapak Ibu ya kalau sudah disiapkan. Yang mau di video silakan. Kita ini lubang-lubangnya jarak tanamnya tergantung keinginan kita ya. Kalau potnya ukurannya kecil seperti ini, yang seperti ini 1 meter bisa isi 6 ya. Karena ini kecil ya. Tapi kalau yang ukuran 15 tadi hanya 5 ya, 5 4. Yang pertama yang kita siapkan dulu cairannya. Karena ini apa? Sudah 1 liter. Sudah 1 liter atau tidak harus persis misalnya kayak mau ke laboratorium. Kira-kira apa? Misalnya lebih ya nggak apa-apa, kurang sedikit nggak apa-apa ya. 1 gayung itu biasanya 1 liter ya, 1 gayung yang keranan itu berapa gayung nanti terus ini terus kita ambilkan 1 tutup ya Pak? 1 tutup saja ini karena mulai dari 2 mili ya. Apa ini pakai yang TDS tadi, TDS tadi alat tadi sudah bisa kita ketahui. Baru kita isikan ya. Misalkan awal segini dulu juga nggak apa-apa. Nanti sambil karena yang ditanam itu tanamannya masih kecil, kita sambil nyirami ini kan lama-lama jadi penuh sendiri nih di sini. Lama-lama untuk itu 2 hari sekali kita siram misalkan atau 3 hari sekali kita siram, lama-lama ini akan penuh karena fungsi hidroponiknya belum maksimal. Nanti setelah akarnya sama keluar dan turun ke sana, nah itu baru nanti kadang-kadang di sini 3 hari 4 hari itu habis. Dengan misalkan 6 tanaman itu kalau nyerapnya lebih ya. Kadang tiap minggu sudah dijok ini kok habis nih. Ternyata dia mati karena pertumbuhan daunnya lebih maksimal ini. Ini kalau nanti ada di lubang ini, jadi jangan khawatir kalau batangnya itu tercelup ya, karena ini sudah ada limpasan ya, nanti kasih limpasan sini. Dua garis dari sini, 2 garis ini. Jadi nggak usah disantan ini kurang lebih 4 cm. Itu udah kita lubangi gitu. Berapa senti dari 2 ya, 2 cm. Ya, 2 udah cukup. Berapa senti dari bawah? 4 cm. Ya, 4 cm. Di satu strip kan 2 cm. Itu udah cukup di untuk atas strip kedua kan Pak? Iya, pas garis ini kan enggak apa-apa. Pas garis itu kita lubangi. Ini kalau Ibu misalkan bikin itu memang ada stripnya ya Pak? Ada ya, hampir setiap tutup ada stripnya. Kemudian baru tanamnya mau pakai ini ya, kain flanelnya dimasukkan dulu,
Ini kain panennya agak tebel ya, ini macam-macam jenisnya. Kemudian di apa, areng dulu, kemudian baru kadaka ya, akar kadaka ini boleh. Kalau arang tak boleh. Arang itu juga boleh, tergantung di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Yang harus diperhatikan kalau kadaka ini harus dicek benar-benar jangan sampai terlalu lembab. Karena di sini air masuk menyerap dan kadang ini basah terus. Nah, kalau basah terus anggreknya akan mudah mati. Jadi untuk yang jarang-jarang di rumah kayak saya amannya arang Pak. Arang lebih baik. Jadi bisa kadaka, bisa pakis, ya, bisa mus untuk campuran di akarnya. Dan ini nanamnya jangan bawahnya jadi akar. Ini ya ini arang dulu ya. Cari arang dulu. Nanti baru bibitnya yang bibit tidak harus nempel di tapi bawahnya yang arangnya yang nempel. Nanti kan setelah selesai baru disiram. Biar lebih kencang pakai kadaka juga nggak apa-apa. Tadi saya lihat di video tadi Pak pakai ember juga bisa ya Pak ya? Bisa. Embernya ada tutupnya ya Pak ya? Iya, bisa nanti dirubah tutupnya. Tidak harus pakai ini, makanya itu lebih fleksibel ya. Iya. Saya juga pakai ember yang bekas es krim. Toples yang Es penting krim juga ya. bisa ya Pak Bisa ya. ya. Es krim itu berapa ya? 6.000 atau berapa? 6.000 ya. Bekas es krim itu tinggal. Terus seperti ini nanti awal-awal harus disemproti, disiram ya, supaya akarnya segera keluar ya. Nah, itu ada taruh sini udah jadi. Ini untuk bibit dari yang kecil. Kalau mau yang saya beli yang sudah besar ya nggak apa-apa, langsung diganti potnya. Itu taruh di sini. dasar potnya kena air Pak. Itu ya. Ini kalau penuh sampai sini hanya batas ini Pak, batas ini ada ukurannya. Ya, jadi tidak sampai tenggelam di sini. Misalnya tenggelam sini akarnya masih bisa apa? Batangnya masih di atasnya, masih relatif aman. Di prinsip hidroponik yang kena air itu akarnya, batangnya jangan sampai kena air. Prinsipnya di situ. Jadi kalau masih kecil semprotan tadi pakai ini juga Pak ya? Iya, pakai ini juga. Nanti kan airnya turun, bagaimana nampung di sana. Alasannya kan untuk kelembapan di lingkungan sini. Masa. Ini kalau segini ini misalnya sudah kita nggak nyiram lagi maksimal berapa liter Pak? Ini kalau nggak salah sampai 5 liter nggak salah. 5 liter. 5 liter ya. 4 sampai 5 liter. Saya punya 2 meter itu 8 liter. Lalu Pak, untuk pelarutan pupuk berarti juga harus dikasih tanggal karena ada expired sampai 6 bulan itu? Ya perkiraan 5-6 bulan. Kalau daunnya ya sebaiknya ini bisa habis. Berarti untuk pelarutan sebaiknya sesuai kebutuhan Iya, saja? kebutuhan aja. Jadi Kalau kan jadi ini kan bisa 5-6 bulan. Iya. Tadi 1 kilo dilarutkan dengan 5 liter 5 air. liter air ya. Jadi misal kita kebutuhan 1 liter bisa dikurangi. Kalau kita beli hanya sedikit ya jangan 1 kilo, mungkin setengah kilo. Iya. Yang prinsipnya kan 1 kilo itu untuk 5 liter. Iya. Kalau itu misalkan Berarti- 1/5-nya tanah gini berarti untuk 1 liter. Kita mau dibalik mau 1 liter berapa gram kan itu? Iya. Ini matematikanya. Jadi ini ada yang on-onan juga Pak ya? Apa jualnya memang kiloan ya? Oh, memang Kita kilo. sendiri yang anu Oh, ya. kita sendiri yang Iya, yang anu. Tapi kalau masih bentuk pupuk padat itu expirednya enggak itu Pak, enggak. Itu enggak lama itu, Masih lama. ya. Jadi kalau mau saya punya cuman segini kan nanti lebih sekilo harus anu kita mau nyairkan seperti ini mau berapa liter? 1 liter aja berarti 1/5-nya berarti 20
2-an ya, Iya, 20 gram, 2-an atau 200 200 gram. 200 gram ya, 200 gram. Kan 5 liter kan pakainya itu kan cuma berapa itu? Hanya ini hanya Iya kan? satu tutup. Iya. Ya, makanya Masih- kalau untuk 1 kilo itu bisa untuk 1000 liter. Iya. Misalkan. Kan Kalau kita- kebanyakan kalau kita Ya, makanya kita balik. Butuhnya hanya misalkan untuk 1 kilo bisa 1000 liter. Kalau kita hanya untuk 10 liter aja misalkan kan itu. Tinggalan berapa kilo pupuknya kan, berapa gram. Pak, ini cairan ini tadi kan 2 cc Iya, dilakukan dilakukan 1 1 liter kan ya. itu untuk nyiram yang apa lain itu bisa ya? Bisa ya. Ini kan pupuk itu semuanya tanaman. Mau biar hemat, yang penting jangan keliru. Kalau untuk pertumbuhan yang hijau, kalau untuk bunga yang Jadi nggak masalah kalau kita apa itu buat banyak terus untuk yang lain nggak yang cuma bisa untuk ya. itu. Boleh Berarti disemprotkan, ini, Pak, boleh disiramkan. Bisa digunakan untuk tanaman hias yang di daunan gitu, Pak. Bisa ya. Yang penting tahu tadi kalau yang hijau untuk pertumbuhan daun. Iya. Kalau Kalau yang merah untuk untuk bunga. bunga ya. Pakai pertumbuhan. Oh iya. Untuk pertumbuhan maka pakai yang hijau. Ini yang kadang-kadang banyak yang keliru. Wah, kadang belinya yang merah untuk bunga, kadang untuk bunga. Maksudnya bukan untuk bunga tapi untuk pembungaan, beda. Pembungaan hanya untuk tanaman dewasa kan ya, Pak? Iya, nanti. Kalau masih pra dewasa berarti belum. belum. Kalau P-nya terlalu tinggi kan mubazir jangan. Iya. Kalau pengalaman saya di rumah itu kan kalau di tempatnya Bu Titi itu kan sudah disendirikan. Kalau di rumah itu kan masih campur. Jadi yang waktunya berbunga itu ya wes kasih pupuk aja daun jadi semua itu nanti nggak pas mau gede itu bunga-bunga kok nggak daun terus, berbunga. Iya. Saya pun di rumah juga Kan wah, itu campur wis toh kalau gede, di rumah. campur ini gimana ya, kadang-kadang malas mindai ya udah dikasih Iya. pakai ini minggu ini minggu besok pakai yang merah. Akhirnya tanaman nggak mau berbunga-bunga, daunnya rimbun itu. Itu pengalaman di rumah. Pak. Iya, makanya itu kan. Kalau kondisinya berbunga, tetapi apa namanya akalnya itu jelek kerut-kerut gitu, daunnya juga kerut-kerut itu pakai yang ini apa yang itu Pak? Pakai yang Kalau untuk bunga apa yang pertumbuhan itu pakai ini, baik pertumbuhan daun maupun akar. meskipun sudah berbunga Iya. ya kondisinya udah berbunga. Iya, nanti biar Berbunga. cabangnya muncul tunas-tunas baru. Kalau udah misalnya bunganya udah mau habis ya pakai ini nanti kan cabangnya kan keluar. Itu kan trik supaya tanaman itu sehat terus kan. Jadi tergantung tujuan kita ya, kita mau biar tunasnya banyak ya pakai ini. Ini kan selain pertumbuhan kan juga merangsang pertumbuhan akar P-nya itu. Tapi agak kurang subur. Kemudian apakah tetap kita nyemprotnya pakai yang merah Yang atau pakai tetap hijau? pakai yang merah Bu karena sudah berbunga. Tapi berbunganya sudah mulai mau habis kan perlu tunas. Nah itu pakai yang ini supaya tumbuh tunas. Boleh ya. Iya, harus segera dibalik pakai tunas sehingga nanti daunnya bunganya sudah guguran, tunasnya sudah mulai gugur Kalau lagi. dendro kan mesti Iya, bunga habis tunas. iya. Kalau untuk ini Pak, ini kan jarang ada tunas, kan bunga terus. Karena kan kebanyakan kan ini. Seperti kalau sudah dewasa pakai ini Bu untuk merangsang bunga. Kalau Iya. pakai yang merah, karena mungkin kurang subur ya Pak, kurus lah katakan Iya. gitu kayak saya. Nah ini terus, apakah tetap pakai yang Pakai yang kalau pakai yang bunga ini, saya waktunya bunga ya. Nanti kalau pakai hijau nanti nggak mau bunga-bunga dia, tumbuh terus. Kalau misalnya dicampur Pak hijau sama merah itu ada Kalau dosisnya kebanyakan, dosisnya kebanyakan ya. Walaupun dalam 1 minggu, misalkan hari Senin pakai yang hijau, lalu Kamis pakai merah juga nggak bisa, Pak? Ya, dalam ya bisa dalam anu. satu apa itu tanaman. Iya. Ya tanamannya jadian tadi, waktu mau berbunga nggak mau berbunga terus. Nggak jadi tumbuh bongsor tunas, terus ya. berbunga gitu. Anu Tunas terus. ya, bunga dulu apa mau? Tergantung kita. bingung tanamannya Tanamannya bingung. bingung istilahnya. Saya juga pernah seperti itu. Nggak mau Karpet bunga. ya gitu. Soalnya terkadang kan ada anggrek yang berbunga tapi kondisinya nggak sehat gitu, Pak. Makanya itu dipupuk dengan kalau memang yang kita niatkan untuk bunga ya harus kita pakai. Kalau nggak niatnya sehat untuk berarti yang itu ya. pertumbuhan harus pakai ini biar pertumbuhannya bagus dulu kemudian biar nanti berbunga setelah bunganya bagus.
Kalau pelannya kisut-kisut itu Pak, Apa, datangnya di kisut-kisut situ itu kekurangan cairan, kekurangan air, dehidrasi itu ya. Nyiramnya telat-telat biasanya. Udah layu baru disiram. Contohnya saya Pak. Biasa. udah tak rendam pakai B1 itu nggak mau. Ya kalau sudah terlanjur kisut kan fisiologisnya yang rusak, sel-selnya harus, sehingga untuk memulihkan sel yang rusak itu agak sulit. Lama. Atau apa tumbuh tunas baru lah, gemuk-gemuk itu biasanya. Makanya itu kadang-kadang kita nggak tahu ini kekurangan air apa enggak, itu yang kadang-kadang kesulitan kita. Besok udah disiram, oh sore udah kering, kita siang kan nggak pernah ngelihat, misalnya tinggal pergi. Dengan Mbak Ismi. Nah, dari Kebumen kan ya Mbak? Dapat informasi pelatihan di Titi Orchid dari mana Mbak? Instagram. Oh, dari Instagram Bu Titi. Oh, gimana Mbak kesannya? Ya, saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan ini karena saya pengen ada niatan untuk fokus ke anggrek. Ya, gitu. Kalau selama ini kan saya sudah bisnis tanaman hias kurang lebih selama 2,5 tahun, tapi masih bermacam-macam jenisnya. Gitu. Ya, saya lihat kalau anggrek itu kan punya bunga sepanjang masa istilahnya gitulah, nggak mengenal musim kayak gitu. Jadi saya lebih pengen belajar lebih banyak tentang anggrek. Udah Banyak gitu juga yang harga minat stabil juga, ya, ya, harganya stabil. Terus dari dulu gitu banyak yang suka Kebumen gitu. udah ada kebun anggrek belum Mbak? Kalau setahu saya itu pengusaha anggrek juga udah ada sih, tapi belum banyak. Maksudnya kalau kebunnya belum ada. Iya ya. Soalnya aku juga kadang pengen pas pulang ke Kebumen gitu pengen tahu ada nggak sih, nyari di Google nggak nemu gitu Mbak. Paling beberapa cuma apa ya pengusaha gitu penjualan. Mudah-mudahan Mbaknya besok buka Amin doanya. buka kebun anggrek di Amin Kebumen. amin doanya. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Demikian tadi pelatihan di Titi Orchid tentang anggrek hidroponik. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share videoku ini agar ilmu yang aku dapatkan hari ini bisa disebarluaskan ke teman-teman pecinta anggrek seluruh Indonesia. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.